Oke, selamat datang di pertemuan ke-15. Terima kasih adik-adik, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita, by Zoom ya, mungkin. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kita teori periklanan, tentang etika periklanan. Kenapa kita perlu memahami etika periklanan ini? Karena memang, sangat penting gitu. Jika memang iklannya kita salah, itu dapat berakibat fatal pada peraturan perundang-undangan maupun ada peraturan pemerintah dan memang masuknya terhadap etika. Contohnya kemarin mungkin kita bisa lihat ya Zara gitu. Kita lagi ngebahas Palestina, dia eh, membuat iklannya seperti tersebut gitu ya. Kalau ada yang lihat gitu ya foto-fotonya itu dapat membuat masyarakat menjadi sentimen gitu ya. Nah, itu bisa dapat kita bisa lihat lagi terhadap etika periklanan tersebut. Jadi memang hati-hati banget nih kita untuk mengadakan iklan tersebut gitu. Nah, kemudian untuk pengertian etika sendiri, secara sederhana, etika adalah, suatu cabang ilmu filsafat gitu ya. Sebenarnya kita bisa, ada yang mungkin memahaminya, oke, etika, eee, itu tergantung dengan masing-masing, mmm, suku budaya gitu ya. Nah, itu juga merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang moral yang dilakukan. Jadi sebenarnya etika ini berisi prinsip-prinsip moralitas dasar yang akan mengarahkan perilaku manusia. Ya pasti kan gini, lo nggak punya etika gitu kan, misalnya banyak yang seperti itu ya. Nah itu juga termasuk dalam prinsip-prinsip moral masing-masing suku dan budaya tersendiri. Karena kita juga tidak bisa ini nggak boleh ini nggak boleh, tapi memang kita punya undang-undang untuk periklanan. Oleh karena itu kita harus mengikuti etika yang ada di dalam perundang-undangan masing-masing negara gitu sebenarnya. Etika tersebut punya dua makna gitu ya. Contohnya, contohnya adalah misalkan etika berasal dari bahasa Yunani. Terus kemudian kita bisa lihat etos berarti tunggal. Terus kemudian tempat tinggal yang biasa. Misalnya makanya dinamakan etika itu tempat tinggal, kebiasaan adat, akhlak, perasaan. Pasti sering deh adik-adik kalau misalkan belajar etika yang lain. Ada etika bisnis, ada etika mungkin periklanan nih ya. Ada etika mungkin secara individu dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya adalah watak kebiasaan dan adat istiadat dari masyarakat yang memang kita setempat gitu. Misalkan di Indonesia kita mengikuti adat istiadatnya orang Indonesia gitu ya. Nah, ada 6 etika dalam hidup. Nah, misalkan sebelum bicara, sebelum belanja, sebelum menyerah, sebelum menulis, sebelum istirahat, sebelum mati. Bermanfaat lah. Nah, ini juga sebenarnya pengertian dari etika sendiri, yaitu filsafat moral atau ilmu yang menekan pada penekanan kritis, adik-adik. Nah, dari dua pengertian tersebut, sebenarnya ada pengertian moralitas karena kita turun lagi dari etika kita ke moral. Nah, pedoman yang dimiliki oleh individu kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang salah berdasarkan standar moral yang ada. Jadi standarnya gimana? Saya tidak tahu juga sebenarnya memang tapi kita dari orang tua masing-masing kita juga mempunyai standar etika dan moral yang memang kita diberitahu oleh mereka gitu ya. Tapi untuk standarnya kita sebenarnya kalau untuk periklanan ada undang-undangnya di Indonesia sendiri gitu. Jadi memang ada yang misalkan iklan rokok jangan terlihat rokoknya gitu sedang merokok gitu. Nah, itu bisa kita lihat nanti di belakang. Nah, definisi etika sendiri pandangan dari Katzoff ya ini masuknya. Nah, di sini definisi etika ada etika deskriptif, etika normatif, etika kefilsafatan dan ada lagi nggak ya? Oke, belum. Nah, jadi
Dari Louis Katsoff ini, etika deskriptif itu yang bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Nah, bersifat pemaparan penggambaran saja. Jadi misalkan contoh gini, kamu, misalnya ini ada di Jawa cukup lucu ya kalau misalkan adik-adik pernah sana. Kalau perempuan yang memang belum menikah gitu ya, kalau duduk di depan rumah, misalkan di pintu depan rumah gitu ya, biasanya nanti ada yang mendeskripsikan gitu ya. Mungkin nenek, mungkin orang tua gini. Kamu jangan duduk di depan pintu, kamu masih eh, perawan, kamu mungkin nanti kemungkinan tidak mendapatkan suami gitu atau susah jodohnya. Itu pandangan mereka gitu. Tapi itu sebagai etika ya, mungkin etikanya kalau kita duduk di depan itu kita masuk angin gitu ya, nanti susah punya anak atau gimana. Tapi itu mungkin etika terhadap pandangan mungkin ganggu jalan orang gitu. Mungkin kalau misalkan adik-adik tahu ada misalkan ini pintu, terus kita parkir depan pintunya langsung, itu kan akan mengganggu jalan keluar masuk orang tersebut gitu. Jadi memang itu ada etikanya untuk parkir tersendiri, contohnya seperti itu ya. Dan juga ada misalkan untuk nyapu, etikanya kamu nyapunya ke belakang, bukan ke depan buangnya. Kenapa? Oh, mungkin nanti kalau ke depan bisa melenceng ke tetangga gitu ya. Itu ada mungkin etika secara deskriptif yang memang dari orang tua masing-masing atau memang suku budaya kita gitu ya. Nah, kemudian ada etika normatif. Nah, ini berusaha mencari ukuran umum nih bagi baik yang buruknya tingkah laku. Jadi memang misalkan eh kalau berbicara kepada orang yang lebih tua, biasanya saya, Anda gitu. Aku, misalkan saya Bu, saya seperti ini gitu ya. Dan lebih mengucapkan Pak atau Bu atau Kak atau yang lebih tua lah tante dan lain-lain. Jadi kita memang mengucapkan tidak langsung nama gitu. Itu adalah etika normatif ya. Memang ada ukuran, misalkan yang terhormat Bu, Bapak gitu ya. Misalkan seperti itu. Itu ada etika normatif. Nah, itu jadi memang buruk tingkah laku misalkan tidak boleh terlambat gitu misalkan. Nah, itu kita kalau misalkan telat gitu, itu kan ada tingkah buruknya lah sendiri gitu. Dan ada lagi etika kefilsafatan. Nah, ini yang tidak etis, etis sebenarnya masuk lagi ke tanggapan-tanggapan kaum yang memang punya suku adatnya tersendiri. Contoh, mungkin adat di Rusia, pas saya di sana, mereka itu kalau tutup pintu keras adik-adik. Kalau kita kan tutup pintu pelan gitu. Kalau bisa pelan, jangan kedengeran gitu ya. Kalau mereka di brak gitu. Nah, tapi emang itu dalam eh, etis kita ya itu tidak etis gitu. Tutup pintu langsung gitu. Kalau kita kan didorong dulu, tunggu orang belakangnya masuk, kita tutup baru gitu. Atau mungkin kita lepas gitu. Nah, itu ada etika-etika kefilsafatan yang memang menurut adat istiadat kita sendiri. Gitu. Mungkin ada berbeda lagi ya di negara lain. Mungkin di Jepang, kalau kita kan berisik, ya udah kita nyanyi-nyanyi fine gitu ya. Ketika di Jepang itu ternyata kita mesti silent gitu ya. Dimana tetangga langsung lapor polisi. Nah, itu kan adik-adik sering dengar mungkin di TikTok, sering menonton di YouTube dan lain-lain. Nah, itu ada etika kefilsafatannya orang sana gitu dan orang sini pun juga berbeda. Seperti itu. Nah, dari klasifikasi etika, secara etika itu ada etika umum dan khusus. Nah, umum mungkin yang kita sudah tahu, ya itulah menghargai orang lain gitu ya. Mereka punya privacy sendiri masing-masing gitu ya. Dan ada etika khusus. Dari etika khusus ini kebagi dari etika individual, sosial, dan lingkungan hidup. Secara individual mungkin kita tergantung masing-masing ya. Dan lingkungan hidup pun juga sudah diterjemahkan ke dalam peraturan pemerintahan bahkan internasional gitu ya. Nah, dari etika sosial sendiri, nah kita mungkin ada etika sesama, etika keluarga, etika politik, etika profesi. Nah, etika
periklanan itu masuknya dalam etika profesi di sini. Makanya tadi saya bilang ada etika bisnis, etika hukum, etika pendidikan, media, ada etika apa lagi nih? Etika perencanaan, eh, apa konstruksi, bla 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 dan lain-lain. Nah, ini masuk dalam etika apa ya? Nah, ini masuknya dalam etika profesi. Nah, dari etika profesi ini ada etika periklanan. Nah, dari sinilah kenapa kita harus mempelajari etika periklanan. Itu masuk dalam etika profesi. Nah, jenis-jenis etika sendiri ada tadi ya, kita udah lihat tadi ada etika umum, ada etika khusus. Nah, etika umum itu biasanya kondisi dasar-dasar nih dari etika, prinsip-prinsip moral. Nah, biasanya masalah moral dasar, misalkan em, kalau di Arab mungkin kalau perempuan gini ya, terus nggak boleh melihat gini kayak tidak boleh bersalaman gitu dengan yang bukan muhrim misalnya contohnya seperti itu. Nah itu adalah etika umum gini gitu untuk di sana gitu tolak ukur yang baik kalau kita misalkan salam kenalan gitu misalkan kita biasa gitu itu udah etika umum apa kabar gitu misalkan kalau berbicara hai apa kabar gimana kabarnya itu adalah bahasa basi kita ya secara itu mau pegangan dari manusia kita ya kalau kita ketemu ya nanya apa kabar lah gitu. Nggak langsung cuman gitu doang gitu ya kan kita mempunyai etika umum tersebut dan etika khusus itu adalah penerapan dari moral dasar biasanya etika individu tadi ya ada etika sosial menyangkut kewajiban si manusia sendiri ada etika sosial misalkan oke kalau misalnya kita bersekolah hormat sama guru terus kemudian kerjakan PR-nya kita bisa memiliki kewajiban lah untuk misalkan kita di dunia eh, secara luas kita memang sebagai anggota umat manusia kita mungkin bergaul lah dengan beberapa eh, manusia yang lainnya tuh gimana sih. Nah, kemudian dari jenis-jenis etika. Nah, tadi ya kita ada meta etik, normatif, apply etik, etik. Wah, banyak sekali nih kalau ngomongin etika gitu ya. Nah, etika tersebut, susah nih ini dipencet. Nah, ini ada meta etik. Nah, ini berkaitan dengan arti penilaian etika nih yang bertanggung jawab kebenarannya, dasar-dasar etika, moralitas. Nah, ada juga normatif etik. Nah, suatu pengetahuan nih sebagai science gitu misalkan. Contohnya ada Socrates sama Aristotle ya. Nah, ini ada seorang yang memang benar jika mengetahui apa yang benar. Tindakan yang muncul karena orang itu tidak mengetahui apa yang benar. Nah, ini adalah normatif etik, di mana normatif itu adalah suatu pengetahuan perilaku yang benar atau salah. Jadi sebenarnya ada yang kalau misalkan dia tidak mengetahui melakukan hal yang benar, bila ia mengetahui apa yang salah. Jadi misalkan kita, contohnya saya tidak merokok. Saya tahu merokok itu merusak badan saya, itu salah. Saya tidak merokok, jadi saya benar. Itu saya Socrates, gitu ya. Nah, kemudian Aristotle itu adalah seorang melakukan hal yang benar bila ia menyadari sepenuhnya kemampuan dirinya, gitu. Jadi misalkan rasa frustasi, ketidakbahagiaan yang muncul tidak dapat memunculkan seluruh potensinya. Jadi misalkan ada yang bilang dia misalkan nggak boleh sih, tapi yakin bisa kok misalkan naik gunung naik bebatuan bisa kok bisa nggak bisa kamu nanti kamu jatuh bla 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 bisa kok ini bener kok saya bisa naik gitu nah itu dia memunculkan mungkin rasa frustasinya atau mungkin rasa rasa kebahagiaannya saya bisa untuk naik gunung sampai sana gitu dan mungkin tetapi tidak bisa memunculkan seluruh potensinya kalau misalkan yang dia rasa itu sebenarnya salah, tapi dia pengen gitu. Jadi dia tidak bisa, eh, dia bisa naik gunung, tapi dia melihat ini kayak salah, saya nggak bisa. Tapi
saya punya potensi di situ. Nah, itu adalah Aristotle. Nah, kemudian ada hedonisme. Ya, ini paling seneng ya, yang dianggap benar bila ia mementingkan kepuasan dirinya dan mengurangi rasa sakitnya. Contohnya apa yo? Pinjol. Ya, mungkin bisa lihat kenapa banyak orang yang em, mem- membeli online dengan misalkan tidak memiliki uang, tapi mereka em, menyicil gitu ya dengan rasa sakit demi kepuasannya mereka, gitu ya. Ada juga ada banyak ya dari mungkin banyak kayak dari kreatif hedonisme, kepuasan diri itu yang terbaik. Terus ada epikureanisme, ya, stoicism, nah ini damai. Ini kalau adik-adik dengar ya, mungkin banyak yang Anika, stoicism, bla bla bla, Teusi. Yang penting pengendalian diri dia, kita aman, damai. Ini juga termasuk dalam psikologis kita sendiri sih adik-adik. Jadi memang banyak sekali, tapi saya nggak ngarah ke sini nanti untuk UASnya. Cuman nggak apa-apa, bisa tambahan pembelajaran etika-etika tersendiri ya. Ada applied etik, ada etiket. Nah, itu ada filsafat bisnis, kedokteran, periklanan masuknya ke sini, applied. Untuk filsafat teori-teori mengenai etika sehari-hari manusia yang ada di eh, masing-masing si cabang ilmu gitu ya. Nah, ada etiket. Nah, ini contohnya tidak sopan bila makan sambil berbicara gitu ya. Itu ada memang etiket gitu ya. Etika versus etiket itu adalah cakupan yang luas nih daripada etiket. Etika mencakup proses bisnis, suara hati dalam menentukan suatu pendapatan pengaruh secara etiket terbatas. Jadi perilaku sosial saja. Jadi kalau etika itu kita berpikir, oh ini tidak boleh. Misalkan saya berminum sambil di depan orang-orang, sambil belek-belek nggak mungkin kan gitu. Nah itu kita berpikir, oh ini jorok gitu, nggak bisa gitu, atau cuci mulut gitu ya, terus blek langsung ditelan gitu. Nah, tapi kalau secara etiket itu pada perilaku sosial saja gitu. Jadi memang kepada masyarakat tersebut beda gitu. Jadi kalau etika lebih luas sampai ke pikiran otak, tapi kalau etiket lebih ke perilaku sosialnya saja. Jadi oke, tidak sopan bila makan sambil bicara, tidak sopan bila memanggil nama saja jika di Indonesia ya, tapi kalau di luar biasanya manggilnya nama panjang untuk guru gitu. Nah, kemudian etika dan budaya sebagai satu moral gitu, etika dipengaruhi budaya. Jadi memang tadi saya masukin lagi, memang kita perlu dicatat nih kelompok sosial yang ini budayanya seperti ini, budayanya seperti ini. Misalkan budaya gotong royong, hormat pada orang tua, itu termasuk dalam budaya. Nah, ada etika dalam hukum, peraturan mengenai aborsi, peraturan mengenai pornografi, peraturan mengenai jurnalisme. Nah, ini kita termasuk nih di sini jurnalisme, itu juga termasuk juga nih untuk etika periklanan ya. Nah, etika juga lebih luas dan hukumnya positif. Secara sederhana, pelanggaran hukum akan yang tidak etis gitu ya. Kita jadi bisa lihat nih untuk melanggar hukum seperti apa. Jadi kita memang masuk ke dalam hukum juga untuk si periklanan. Nah, iklan dan etika sebenarnya eh, memang bisa dikatakan iklan itu pemasaran komunikasi. Nah, kan kita kemarin juga udah belajar ya, untuk pemasaran, komunikasi, pemakasan. Namun, seluruh proses meliput penyiaran, perencanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran tersebut, kita perlu perencanaan untuk tidak melanggar peraturan. Oke, jadi peraturan. Jadi jangan sampai melanggar peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ada beberapa strategi nih periklanan. Nah, yang kemarin kita juga bahas ya, media cetak, telemarketing, media elektronik, periklanan luar, surat brosur, periklanan transportasi, periklanan khusus ya. Dan misalkan kalau elektronik kan internet termasuk gitu ya. Nah,
iklan dan etika ini keuntungannya adanya iklan, ya adanya informasi mengenai produknya, terus jual beli kepada konsumen, terus mungkin subsidi kepada media massa untuk menikmati dengan biaya rendah. Jadi misalkan film nih, adik-adik nonton sinetron zaman dulu mungkin itu yang membiayai adalah iklan, adik-adik. Banyaknya dari iklan. Mungkin dia pakai baju A, pakai baju B. Kalau tidak, itu yang membiayai film tersebut siapa gitu. Kalau memang dan harganya bisa naik iklannya itu, misalkan filmnya eh, misalkan filmnya penontonnya sedikit, itu bisa langsung di close karena memang tidak ada yang mau berikan di film tersebut. Nah, itu juga bisa menguntungkan pada eh, memang memberikan keuntungan untuk menikmati kita ya sebagai gratisan gitu nonton TV ada karena memang mereka beriklan kepada kita gitu. Jadi memberikan kepada si televisi tersebut gitu. Itu ada keburukan dari iklan itu memunculkan budaya materialisme. Jadi cuman sebentar, pokoknya uang sekian gitu ya. Prototipe dan berbahaya. Jadi memang perilaku yang memang udah itu iklan aja, iklan bagus nih, nanti kita beli, ada baru-baru barang-baru kita beli, jadi lebih ke konsumtif gitu ya. Nah, sebenarnya bisa muncul-muncul produk yang berbahaya untuk dikonsumsi. Ya, contohnya tadi ya, ada rokok, memang iklannya bagus gitu ya. Ada dampak iklannya positif, ya mungkin konstruktif ya, ya tingkat pengetahuan masyarakat bertambah akan produk-produk baru. Misalkan tadinya zaman kapan ya? Zaman ibu saya nggak ada semprot nyamuk yang disemprot gitu ya. Tadinya ada cuma dibakar, tapi sekarang ada disemprot. Nah, itu bisa memunculkan produk baru yang memudahkan gitu. Jadi memang memudahkan kita sehari-hari gitu ya. Nah, tetapi dampak negatifnya timbul budaya konsumeritis. Jadi memang tadi ada produk baru. Eh, Adik-adik pasti kena iklan juga deh. iPhone, Jet. Sekarang ada lagi Samsung 20 S24 ya. So, keren tuh. Oke, oke, beli. Dan jadi kayak sekarang ada lagi promo apa, kita langsung melihat bahwa, wih, bagus nih. Beli deh, beli. Nah, kita jadi consumerity ya. Satu. Nah, kemudian mencoba setiap produk yang diiklankan. Nah, itu saya termasuk. Jadi ada diskon nih. Ah, gila nih. Padahal saya nggak butuh. Tapi karena ada diskon, jadi saya ikut beli. Gitu. Nah, iklan dan etika ada efek negatif yang signifikan. Ada tiga faktor utama ciri-ciri dasar iklan. Persuasif, frekuensi, dan exposure. Nah, ini adik-adik mungkin pernah dengar exposure ini kurang nih, selebgram gitu ya. Ya, exposure-nya berkaitan nih dengan ini. Nah, itu untuk mengurung konsumen dari macam-macam media untuk menyampaikan pesan iklannya. Gitu. Nah, frekuensi sendiri, iklan yang selalu ditampilkan adik-adik dapat menjangkau banyak konsumen dan makin mudah diingat konsumen. Nah, persuasif sendiri memang kayak saya nih, mencoba untuk menjadi memperhatikan adik-adik untuk, ayo nilainya adik-adik, kalau ngulang sayang loh, makanya nanti gini-gini. Jadi saya loyal lah terhadap adik-adik. Ayo bisa, ayo adik-adik bisa nih download materinya, bla bla bla. Jarang dosen yang kayak gitu, tapi saya mencoba untuk persuasif terhadap adik-adik. Jadi termasuk juga orang yang mungkin harapan customernya itu senang dan eh, mungkin adik-adik termasuk customer saya, adik-adik juga bisa puas dengan apa ilmu yang saya ajarkan. Itu juga bisa termasuk dalam persuasif. Nah, menjadi ciri buruk, ada etika pariwara Indonesia, apakah masalah selesai? Enggak. Sebenarnya ada etika ya, ada kitabnya etika tersebut misalkan. Nah, iklan bisa aktif? Enggak juga. Sebenarnya iklan dan etika itu harusnya tidak dipertentangkan, justru saling melengkapi, gitu ya. Dari keundur sama, iklan bersifat komunikatif, kayaknya agar dapat diterima di individu ya, masyarakat yang lainnya. Jadi memang etika dapat demikian merupakan negasi consumer insight yang suatu pagar yang membatasi kreativitas. Jadi memang ada, misalnya kita mau gini, nggak bisa. Ini kan kayak gini gitu. Jadi memang sebenarnya pembatasan gitu ya. Makanya kalau adik-adik, maaf nih, sering ada film-film yang tak senonoh gitu ya. Nah, itu juga termasuk etika kita yang memang untuk anak kecil umur sekian nggak bisa, umur sekian gitu. Karena itu etika memang perkembangan individu dari
anak tersebut. Nah, fungsi perikanan sendiri ya adik-adik kemarin juga sudah ditawarkan adalah untuk produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, dari opening itu ada ciri-ciri ikan yang baik nih, secara etis, estetik, dan artistik gitu ya. Jadi memang bernilai. Jadi iklannya estetik tapi juga etis nih. Etis itu masuknya etika tersebut gitu. Jadi memang iklan yang baik termasuk dengan etika tersebut atau etis dan pantas untuk diberikan kepada khalayak luas atau masyarakat setempat. Nah, penerapan etika sendiri dalam iklan contohnya nih adik-adik iklan rokok tidak menyampaikan secara eksplisit orang yang merokok. Jadi ada contoh nggak ya? Nggak ada lagi. Misalkan ini rokok. Nah, saya kan nggak boleh iklan sambil begini. Tapi adalah iklan yang memang mungkin menjelaskan tentang kepribadian, bla bla bla, terus ada mungkin lambangnya saja. Nah, contoh iklan pembalut kan nggak memperlihatkan daerah manusia, cuma melihatkan pembalutnya aja terus dikasih air gitu ya. Nah, itu adalah etika untuk perikanan. Serta iklan sabun, masa iya ngeliatin orang mandi utuh gitu. Jadi mungkin cuma lihat sedikit eh, dari atas saja, terus mungkin nih loh kesat, oh iya bersih putih dan lain-lain. Nah, ciri-ciri etika dalam iklan jujur, tidak memicu konflik sara. Misalnya jujur ya, produknya ukurannya misalkan ini permen segini gitu ya. Ntar permennya kalau di iklan kok gede ya, terus kok sini kecil gitu ya. Nah, itu juga dapat mungkin tidak jujur gitu ya. Nah, tidak memicu konflik sara, mengandung pornografi. Nah, norma-norma yang berlaku, etika bisnis gitu, ya, saling menjatuhkan produk itu. Sebenarnya eh ini saya pakai Pertalite. Mungkin kalau ada yang Aqua gitu ya, sama Le Mineral itu mereka sebenarnya saling menjatuhkan produk sama lain, tapi ya tidak, cuman untuk tidak melanggar etika bisnis karena tidak langsung aku dia kotor apa tabungnya. Kalau yang ini si le mineral itu sampah plastiknya besar gitu ya. Misalkan mendingan pakai galon isi ulang dibanding sampah plastik tersebut gitu. Jadi memang saling eh, apa ya kalau itu saling tektokan tapi tidak langsung kayak aku tidak eh, galonnya kotor gitu misalkan le mineral ini si galonnya buang sampah sampah plastiknya makin banyak gitu. Nah itu juga tidak melanggar etika bisnis, sebenarnya nggak menyebutkan merek tapi mereka sebenarnya saling apa ya menjatuhkan produk tersebut tapi dengan tidak langsung menunjuk produk tersebut serta tidak plagiat biasanya. Banyak yang bikin plagiat oh gini nggak bisa itu udah di hakin hak ciptakan gitu jadi seperti itu. Adik-adik nanti kalau belum selesai bisa masuk lagi ya, ya udah mau 3-4 menit. Oke. Masalah dalam fenomena periklanan juga mungkin besar iklannya, manfaat produk, iklan tidak mendidik, memamerkan materialistis yang dilatar belakangi ideologi gitu. Jadi memang kayak kemarin Zara tuh, wah bermasalah banget tadi adik. Mungkin ada iklan-iklan yang memang, mohon maaf LGBT. Nah, itu juga masih banyak masyarakat yang memang ideologisnya adalah gak bisa ini gak bisa. Tapi memang ada juga yang terbuka, akhirnya mungkin memboikot produk-produk tertentu. Nah, ada fungsi informatif, persuasif yang tadi saya bilang. Nah, juga untuk promosi, merayu konsumen, mengiming-imingi. Misalkan bintang Segara Bir, pesawat televisi terbaik Indonesia, makanan ini paling lezat. Ini adalah contoh-contoh bahasa yang mempunyai eh, retorika atau mungkin untuk beriklan gitu ya. Jadi kayak ini paling bagus, bisa bikin putih misalnya skincare ya. Seperti itu. Nah, ada iklan yang tidak etis. Contohnya iklan tentang mobil bekas. Semua mobil yang kami jual sebelumnya diperiksa oleh motor ahli, tetapi ternyata mobil yang dijual tidak sama gitu ya. Nah, oblak flu begitu orang minum langsung sembuh kan nggak mungkin minum langsung sembuh gitu ya. Atau iklan minyak goreng, bila ibu ingin minyak goreng murni jernih lezat sehat, gunakan akal sehat. Ngapain goreng aja pakai gunakan akal sehat? Pilihlah calon presiden ABC. Kan itu juga tidak bisa ya. Itu tidak etis. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan etika promosi?
tidak menguis produk dengan hal-hal yang bersifat seksualitas. Cuma makanya kalau adik-adik lihat produk-produk otomotif, minuman energi, dewasa, ini kayak gini nih ya. Jadi kan nggak seksualitas gitu ya, mungkin, eee, perempuan yang tak senonoh atau gimana gitu. Jadi untuk mendatangkan konsumen. Nah, tidak menyerang saraf motorik anak-anak. Nah, contohnya, anak-anak sasaran empuk nih, karena memang menggunakan naluri bukan rasio. Jadi memang objek penderita dari konsumen ini tokohnya yang dimanipulatif. Nah, contohnya Afika gitu ya. Iya, kalau ada yang memang zaman adik-adik ya, sekarang Afika udah seumur adik-adik. Nah, ini tidak menyerang produk, pesaing, misalkan menjelekkan pesaing, iPhone jelek, misalkan Samsung jelek gitu ya, atau menawarkan harga yang rasional. Jadi misalkan ada yang kerjasama juga nih ya, monopoli juga ya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan secara etikanya. Terus menukar produk dengan produknya, menyebut produknya serba unggul, itu tidak bisa, di tidak etis lah, seperti itu. Nah, persoalan tidak etis muncul dalam iklan manakala pesan sampai, nanti adik-adik kalau mati, masuk lagi, tinggal sebentar lagi. Cara menggunakan sifat kontradiktif, nah terus terjadi komunikasi nih, ada pesan, yang memang cenderung diabaikan. Nah, iklan ini bertepatan waktu azan gitu, misalkan yang tidak tepat, harusnya azan malah iklan, nah itu tidak tepat. Nah, ada iklan produk dewasa saat jam sore karena anak-anak masih menonton, jadi tidak diperbolehkan. Oke, terima kasih. Adik-adik nanti masuk lagi karena saya akan ngebahas, mmm, apa sih, tentang nilai dan UASnya, ya. Pakai link yang sama ya.